Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya anak-anakku kelas 3B SD Bintaro 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup di tema 1 semester 1. Namun sebelumnya, ini Pak Aris punya lagu yang sudah tidak asing lagi saya kira buat kalian. Kamu nyanyikan nanti bersamaan dengan video ini, judulnya Burung Kutilang ciptaan Ibu Sud, yang kali ini dinyanyikan oleh Bu Umi ya, dan diiringi musik oleh Pak Haris. Kamu dengarkan lagunya serta kamu cermati syairnya. Di ujung pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk dia berseru, sambil berlompat-lompatan, arusnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menatap langit biru. Tandanya dia suka berseru, mengangguk-angguk dia berseru, Iya, itu dari syair itu kamu lihat itu dia atau burung kutilang ini bernyanyi di pucuk pohon cemara. Artinya dia terbang dulu, kemudian hinggap di pucuk cemara, bernyanyi, bersiul atau bersuara, berlompat-lompatan, ya, menggeleng-gelengkan kepala. Ini salah satu bukti anak-anak yang akan kita pelajari nanti bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ya, jadi hewan, manusia, tumbuhan, termasuk makhluk hidup ini punya ciri-ciri kehidupan. Sebenarnya banyak anak-anak ciri-cirinya, namun yang kita pelajari pada saat ini 4 dulu. Yang pertama adalah bernafas, ya. Kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, dan berkembang biak. Ya, yang pertama bernafas. Semua makhluk hidup itu bernafas anak-anak. Bernafas itu apa? Menghirup udara masuk ke dalam tubuh melalui alat pernapasan dan dikeluarkan lagi. Kalau kita manusia, Pak Haris, kamu ya, bernafas dengan paru-paru. Dan kuda, sapi, kambing, kucing, ya, jerapah, gajah bernafas juga dengan paru-paru. Kalau burung bagaimana? Seperti burung kutilang tadi, bernafasnya juga dengan paru-paru. Ya, namun dia dibantu oleh pundi-pundi hawa yang ada di dalam alat pernapasannya. Kalau ikan bagaimana? Kalau ikan ini tidak pakai paru-paru anak-anak. Terus pakai apa? Pakai insang. Jadi di saat dia hidup di dalam air, bergerak-gerak, itu dia bernafas dengan menggunakan insang. Pak, kalau tumbuhan apakah juga bernafas? Oh iya, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup, yaitu namanya stomata yang berada di daun, yang disebut mulut daun. Bernafas jadi mengeluarkan udara. Kalau kita menghirup oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan sebaliknya anak-anak,
Tumbuhan itu yang dihirup karbon dioksida, nanti yang dikeluarkan oksigen. Nah, ini salah satu bukti bahwa antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah bergerak. Nah, tadi burung kutilang tadi hinggap, terbang, di pucuk pohon cemara, ya, dan nyanyi, mengangguk kepala. Ya. Kalau kita ya berjalan, berlari, terbang, berenang, ya, itu bukti bahwa makhluk hidup itu bergerak. Bergerak itu berpindah tempat dari satu tempat satu ke tempat yang lain. Ya. Ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Kalau tidak bisa bergerak, ya namanya bukan makhluk hidup, namanya benda mati seperti meja, kursi. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya berada di tempat itu kalau tidak kita pindah atau tidak kita gerakkan. Berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Itu bertambah tinggi, bertambah panjang, bertambah besar, bertambah berat. Ya, seperti kalian dari dulu ketika lahir itu kecil, kemudian tambah tinggi, masuk kelas 1, kelas 2 semakin tinggi, kelas 3 semakin tinggi, juga semakin besar, semakin berat. Ya, coba nanti kamu ukur diri kalian masing-masing. Ya, tinggi badan kamu berapa, berat badan kamu berapa, dan selamanya nanti kamu akan terus berubah. Apa kamu termasuk orang yang tinggi atau kecil, atau orang yang gemuk, atau orang yang kurus, atau orang yang sedang, ya, itu pertanda bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Termasuk tumbuhan juga. Kamu lihat itu dari daunnya 3 dan jadi semakin tinggi daunnya banyak, batangnya bertambah panjang, bertambah besar. Berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu menjadi lebih banyak. Nah, ini makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan agar tidak punah. Punah itu apa? Habis. Ya, dinosaurus sekarang tidak ada karena sudah punah. Kenapa kok punah? Karena tidak berkembang biak. Ya. Nah, hewan khususnya yang kita pelajari kali ini berkembang biak dengan 2 cara. Nah, ada yang bertelur, ada yang beranak. Ya. Kamu tahu mana yang beranak? Ya, hewan apa yang beranak? Kuda, kambing, sapi, kucing, dan sebagainya. Hewan apa yang bertelur? Hampir semua burung, termasuk ayam, cicak, ular, itu berkembang biak dengan bertelur. Ya, jadi dari hewan 2 katakanlah, kamu punya ayam 2, jantan dan betina. Nah, kemudian bertelur, menetas, setelah dierami itu telurnya dipanasi ya oleh tubuhnya ini ayam betina. Nanti setelah 21 hari anak-anak akan menetas, jadilah ayam-ayam kecil. Jadi ayammu yang semula 2 menjadi 4, menjadi 6, 10, 11, bahkan lebih banyak lagi. Termasuk kucing ya. Kucing ini kucing jantan, kucing betina. Ya, setelah beranak kucingmu jadi 4 karena anaknya 2. Bisa juga anaknya 4, bisa juga anaknya 6. Akhirnya kucingmu menjadi bertambah banyak. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup anak-anak yang kita pelajari kali ini. Kita ulang. Jadi yang pertama adalah bernapas, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Ya. Kamu ingat-ingat dan nanti bisa kamu buka lagi, kamu pelajari lagi. Dan kita akan ketemu di pelajaran berikutnya masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.